SIMA UI tahun 2017 tentang elektrokimia. Jika larutan yang mengandung campuran KNO3 dan Na2SO4 dielektrolisis menggunakan elektroda PT dengan arus sebesar 2 ampere selama 1930 detik dengan MRU2 yaitu 32, maka untuk menjawab soal ini kita harus tentukan reaksi yang terjadi pada katoda dan anodanya ya dalam sel elektrolisis ini. Nah, untuk menentukan katoda dan anodanya kita ionkan saja senyawa yang ada. Di sini ada KNO3. Kalau kita ionkan adalah K+ plus NO3 minus ya. Kemudian ada lagi Na2SO4 ya. Jadinya adalah Na plus SO4 2 minus ya. Kemudian ada elektrodanya adalah elektroda PT. Elektroda PT ini adalah elektroda inert atau tidak bereaksi ya. Kita tentukan dulu satu-satu ya. Yang pertama adalah katoda. Katoda itu yang berpengaruh pada kationnya saja, tidak berpengaruh pada elektrodanya. Sehingga yang berpengaruh di sini adalah K+ sama Na+. Nah, kemudian untuk campuran senyawa itu berbentuk larutan ya. Perlu diingat ini. K+ dan Na+ dalam larutan. Kita lihat syarat-syaratnya di sini dalam katoda ya, yang mana tidak dipengaruhi elektroda tadi sudah saya sampaikan. K+ dan Na+ itu termasuk pada golongan alkali ya, atau golongan 1A. Kemudian bentuknya tadi adalah larutan. Nah, pernyataan 1 dan 4 ini yang akan berpengaruh itu adalah pernyataan nomor 1 dengan 4 ya. Dimana untuk nomor 1 ini larutan, sedangkan yang keempat itu adalah lelehan, leburan, dan cairan. Oleh sebab itu yang paling berpengaruh itu adalah yang nomor 1 ini. Karena kan di sini K+ dan Na+ itu kan golongan 1A nih. Golongan 1A, kationnya itu sukar untuk tereduksi. Maka H2O lah yang akan tereduksi menjadi H2 gitu ya. Oleh sebab itu untuk katodanya reaksinya adalah ini ya, 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2 ya. Kita tulis saja di bagian soalnya ya, biar kita tidak bingung. Di sini katodanya itu adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2 ya. Nah, kemudian kita lihat untuk anoda. Nah, anoda yang berpengaruh itu adalah anionnya, yaitu di sini NO3- dan SO4 2- dan elektrodanya ya. Kebetulan untuk elektroda di sini adalah elektroda inert sehingga tidak bereaksi. Maka yang bereaksi adalah anionnya ini. Elektroda inert itu adalah PTCAU ya. Jadi selain PTAUC itu elektrodanya adalah non inert sehingga akan bereaksi. Nah, kalau di sini tidak bereaksi ya pada PT. Oke, kita lihat syaratnya di sini ya. Untuk anoda dengan elektroda inert. Kalau non inert sudah pasti logamnya itu yang akan bereaksi. Nah, tadi untuk anoda kan ada ion NO3- dan SO4 2- ya. Anion ini merupakan sisa dari asam ya, yaitu HNO3 dan H2SO4 kalau kita lihat ya. Sehingga syarat 1 sampai 3 ini yang berpengaruh adalah pada syarat yang ketiga ini ya. Jadi jika ion asam yang mengandung O, F, maka air yang teroksidasi menjadi O2 ya. Jadi kan di sini ion asamnya kan mengandung O ya di sini ya. Oleh sebab itu reaksinya adalah ini ya dalam anodanya. Kita tulis saja di soalnya ya, yaitu 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron gitu ya. Setelah kita tentukan reaksi di katoda dan anodanya, kita bisa lihat pernyataan 1 sampai 4 ya di sini. Massa produk gas yang dihasilkan di anoda sebesar 0,32. Di anoda kalau kita lihat produk gasnya itu adalah O2 ini ya. Untuk menentukan massa dari O2 ini kita perlu mol O2. Mol O2 bisa kita tentukan dari mol elektronnya. Mol elektron kita bisa tentukan dari hukum Faraday 1 ya, yaitu mol elektron sama dengan W per E, di mana W sama dengan 8 per 96500. E ini kita pindahkan ke kanan, jadinya W per E sama dengan IT per 96500 ya. Maka W per E ini adalah mol elektron sama dengan IT per 96500. Kita masukkan aja nilai-nilai yang telah diketahui di sini. Ada I-nya 2 ampere, kemudian T-nya adalah 1930. Maka mol elektronnya adalah 2 kali T-nya 1930 per 96500 ya.
mol elektronnya yaitu 0,04 mol. Nah, di sini 0,04 mol untuk elektronnya. Jadi mol elektron itu sama ya antara katoda dan anoda. Di anoda 0,04 mol, berarti di anoda juga 0,04 mol. Meskipun koefisiennya di sini beda ya, tapi tetap sama. Molnya itu adalah 0,04 mol. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan mol dari O2 dari perbandingan koefisien antara O2 dengan elektronnya. O2 itu 1 ya koefisiennya, kemudian elektron ada 4 dikali dengan molnya ini 0,04 sehingga didapatkan 0,01 mol. Maka dari itu kita bisa tentukan massa dari O2 dengan konsep mol sama dengan massa per mR. Molnya adalah 0,01, masanya kita cari, mR dari O2 ini sudah diketahui yaitu 32 ya. Maka masanya itu adalah 0,32 gram. Nah, pernyataan 1 benar ya berarti. Kemudian, kalium mengalami reaksi reduksi di katoda. Katoda kalau kita lihat yang mengalami reduksi adalah H2O, bukan kalium. Berarti salah ya. SO42- mengalami oksidasi di anoda. Nah, di anoda yang mengalami oksidasi adalah H2O. Berarti salah ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini udah pasti benar ya kalau 1 benar. Namun kita coba cari saja di sini karena sudah terdapat mol dari elektronnya adalah 0,04 mol, yang dicari adalah produk gas dalam katoda yaitu H2 ini ya. Maka dengan perbandingan koefisien kita bisa tentukan mol H2 yaitu 1/2 ya dikali dengan 0,04 ya. Jadinya 0,02 mol. Molnya sudah diketahui, maka kita bisa tentukan masanya dari konsep mol yaitu massa per mR. Molnya adalah 0,02, masanya kita cari mR dari H2 adalah 2, sehingga didapatkan masanya adalah 0,04 gram. Nah, udah benar ya ini. Maka dari itu jawaban yang paling tepat itu adalah 1 dan 3. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan, tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.